saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Ini ada permasalahan apa, Bu, untuk sore ini yang mau kita diskusikan itu? Mungkin ada dari Bu Eni permasalahan apa gitu? Gini, Pak, ini untuk pertemuan sore ini saya itu ingin mendiskusikan tentang hasil belajar siswa dari keterampilan speaking atau berbicara itu untuk materi job interview atau wawancara pekerjaan itu masih kurang atau jauh dari ekspektasi gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi percakapan ini untuk permasalahan Bu Eni itu keterampilan speaking untuk anak itu dalam job interview itu masih kurang gitu, Bu ya. Itu untuk kelas berapa gitu? Ya. Untuk kelas 12, Pak, karena untuk materi job interview itu ada dalam kelas 12 di semester genap ini. Nggih. Oh, gitu ya. Jadi Apa padahal nggih, untuk kelas 2 itu sangat penting, Bu ya, untuk lulusan nggih. nanti. Kemudian Ya, untuk apalagi nanti untuk ujian prakteknya juga job interview ini, Pak. oh, Pak. Nggih. Begitu. Untuk percakapan ini, Bu Eni, tujuan percakapan ini ke depannya Bu Eni itu pengen mendapatkan apa dari hasil diskusi ini? Baik, untuk tujuan akhir atau hasil akhir dari diadakannya percakapan diskusi ini, saya tuh ingin untuk keterampilan berbicara siswa, terutama di kelas 12 ini sudah baik gitu, Pak. Apalagi kelas 12 ini kan sudah siap untuk terjun atau masuki ke dunia kerja atau dunia industri yang notabene untuk kebanyakan perusahaan yang melakukan MOU atau kerjasama dengan sekolahan saya itu kebanyakan perusahaan banyak kerjasamanya dengan asing gitu. Jadi saya pikir kalau untuk penguasaan bahasa Inggris terutama di sini sebagai bahasa internasional itu saya ingin siswa itu bisa baik gitu, Pak. Oh gitu. Jadi tujuan diskusi ini Bu ini ingin meningkatkan Yeah. speaking dari siswa yang kelas 12 yang tentunya itu sangat diperlukan untuk bekal anak nanti di dunia kerja gitu nggih, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Ini Bu, sebelumnya itu pembelajaran yang telah dilakukan Bu Eni sebenarnya situasi saat ini tuh bagaimana? Ya, begini Pak, untuk saat ini pembelajaran yang saya lakukan untuk materi job interview di sini, yaitu pembelajaran yang masih klasikal atau pembelajaran klasikal itu sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan di waktu yang sama kepada seluruh siswa dengan menggunakan kegiatan yang sama dan metode yang sama gitu Pak. Jadi sama rata dalam satu kelas gitu. Oh gitu, masih klasikal Bu ya. Jadi seperti Yeah, metode ceramah gitu, ceramah ya. sumbernya dari Bu Eni sendiri gitu nggih. Yeah, masih Kalau sumber pada saya Pak. oh gitu. Kalau misalnya Bu dari skala 1 sampai 10 itu Bu Eni sendiri itu menilai pembelajaran yang Bu Eni lakukan itu di skala berapa gitu? Kalau saya menilai dari rentang skala pembelajaran yang saya lakukan di sini kelihatannya masih di angka 6 gitu, Pak. Oh, angka 6 dan Ya. ingin ditingkatkan Bu nggih. Dan pastinya ingin saya tingkatkan. Tingkatkan ke skala berapa kira? Ya, paling tidak bisa 8 dulu lah, Pak. Tapi untuk harapannya ya 8. bisa lebih dari itu. Yeah. Dan
di angka 8 itu anak-anak sudah bisa lancar berbicara atau speaking-nya itu sudah lancar gitu Pak Bu ya. Di angka 8, saya harap untuk siswa itu sudah mahir berbicara dalam bahasa Inggris yang nantinya digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari gitu Pak. Untuk selama ini Bu, Bu Eni apa sudah menggunakan cara atau metode-metode untuk mengatasi permasalahan Bu Eni tersebut Bu? Sebetulnya saya sudah berupaya menggunakan cara lain gitu, yaitu saya itu menyuruh siswa untuk menginstal sebuah aplikasi untuk membantu atau sebagai prasarana dalam menyupport atau mendukung pembelajaran mereka, yaitu dengan menginstal kamus elektronik atau e-dictionary yang ada di ponsel mereka gitu Pak. Karena untuk di sekolah saya itu membawa ponsel itu diizinkan sesuai dengan izin dari guru mapelnya masing-masing gitu Pak. Oh gitu. Padahal anak sudah menginstal aplikasi e-dictionary nggih, kamus elektrik itu jadi anak dimanapun itu bisa mengecek pronunciation atau mungkin pengucapan gitu di mana saja, tidak hanya di sekolah, maksud saya seperti itu. Tapi hasilnya masih kurang efektif Pak karena tidak ada pengawasan. Jadi ini sangat bagus itu bisa Bu Eni untuk anak-anak itu sudah mencoba menginstal aplikasi tersebut. Jadi anak-anak itu sudah berusaha belajar dimanapun dengan HP-nya untuk speaking bahasa Inggris gitu ya Bu. Untuk ya, betul, Pak. Untuk cara tersebut Bu, ada kendala? Iya, sebetulnya masih ada kendala Pak untuk aplikasi yang saya suruh untuk install kemarin masih ada kendala, yaitu kalau misalnya siswa itu kan kadang ya kalau mungkin ada sisa uang saku bisa untuk membeli kuota yang lumayan agak besar gitu untuk baiknya, tetapi ada beberapa siswa yang kadang mengeluh tidak ada kuota Bu gitu. Jadi selain pengawasan kurang efektif ya tidak ada yang mengawasi, jadi kadang siswa ada yang tidak punya kuota dan hanya mengandalkan wifi di sekolahan gitu Pak. Oh gitu, jadi itu ya masalah klasik juga ya Bu ya, kuota, jaringan internet dan lain sebagainya. Kalau gini Bu Eni, untuk mengatasi permasalahan untuk meningkatkan speaking siswa tersebut, apakah ada cara lain yang mungkin bisa diterapkan Bu? Ini Pak, saya berpikir untuk mengambil cara lain di sini, bagaimana kalau misalnya siswa itu secara individu dulu mencari contoh tutorial atau mungkin referensi wawancara pekerjaan yang baik dan benar, dan kemudian yang nantinya akan dipraktekkan secara berpasangan dengan teman satu bangkunya. Jadi selain tadi mendapatkan pembelajaran klasikal, ceramah dari saya, penjelasan dari saya, siswa juga mungkin kalau misalnya nanti ada kuota yang cukup, nanti bisa mengecek atau memeriksa pengucapan dan juga arti dari kata yang ada atau disebutkan dalam pertanyaan wawancara tadi. Selain itu, untuk sikap atau untuk tata cara job interview yang benar bisa melihat dari YouTube atau mungkin video tutorial lainnya gitu Pak. Jadi lebih dari satu referensi, Nggih, bagus nih Bu. Jadi anak kalau metode mengajar itu kayak discovery learning Bu ya. Jadi anak betul Pak. Mencari dulu di YouTube atau di sumber yang lain contoh percakapannya, kemudian
anak itu berpasangan, itu nanti gantian Bu nggih? Ada yang Nggih, gantian Pak. nggih, ada yang diwawancarai, ada yang mewawancarai gitu Bu nggih? Nggih, betul, atau mungkin bahasa dalam kami itu pewawancara itu namanya interviewer, sedangkan yang diwawancara itu namanya interviewee gitu, Pak. Secara bergantian nanti. Setelah bergantian gitu nggih Bu. Bagus niku Bu. Nggih. Jadi nanti selain anak itu bisa mengeksplor sendiri, anak itu juga bisa praktek langsung Bu nggih? Nggih, betul, Pak. Jadi Praktek langsung di kelas dengan mungkin saya bisa bergantian mengawasi untuk peningkatannya gitu, Pak. oh gitu. Jadi nanti keaktifan kelas, keaktifan anak itu akan semakin meningkat gitu. Nggih, betul. Nggih. Harapan Itu saya seperti itu, Pak. rencana kira-kira mulai kapan itu Bu itu nanti diterapkan pembelajaran seperti itu? Untuk rencana ini nanti saya akan terapkan secepat mungkin, Pak, karena di bulan depan itu sudah akan ada ujian praktek dan salah satu materinya adalah job interview itu tadi. Jadi kalau bisa secepat mungkin akan saya terapkan dalam pembelajaran siswa di kelas. Oh, secepatnya Bu nggih. Untuk minggu depan Nggih. ada jam untuk kelas 12. Untuk minggu depan kebetulan nggih Pak ada. Untuk kelas 12 itu kan karena ada sistem blok dan minggu ini adalah blok di bagian produktif atau kejuruan karena saya di SMK nggih. Jadi bulan depan itu adalah di blok mata pelajaran yang normatif dan adaptif dan kebetulan untuk bahasa Inggris sendiri adalah pelajaran yang masuk di bidang adaptif nggih Pak. Jadi minggu depan bisa segera saya terapkan pembelajarannya. Oh, oke Bu. Mantap nih nggih. Untuk Semoga Pak. kemudian untuk menjaga komitmen atau nggih. Maaf Bu Eni. Putus-putus Untuk nggih. untuk menjaga komitmen keterlaksanaan nanti kan berarti Ya. ada semacam evaluasi. Itu kira-kira untuk menjaga komitmen Ibu dalam keterlaksanaan nanti Ibu membutuhkan bagaimana gitu ya Bu? Nggih, gini Pak, selain sebagai bahan evaluasi, di sini saya juga nanti akan meminta untuk rekan sejawat saya untuk bisa mendampingi, menyupervisi dan mengevaluasi langkah yang saya lakukan di sini, apakah nanti bisa meningkatkan keterampilan siswa atau mungkin masih ada yang harus diperlukan gitu Pak. Jadi saya nanti akan meminta rekan sejawat saya sama guru bahasa Inggris tapi yang sudah senior gitu Pak. Mohon untuk dibimbing nanti. Oh, ya Bu itu. Jadi nanti sepertinya rekan sejawat Ibu tentunya yang mungkin yang menghafal bahasa Inggris Bu ya, yang ini bisa dikatakan Bu Eni itu yang lebih senior untuk mengevaluasi, mungkin juga memberi masukan kepada Bu Eni tentang pembelajaran yang Bu Eni lakukan gitu nggih Bu nggih. Iya Pak, betul sekali. Oke, sepertinya kita sudah di akhir percakapan Bu. Untuk percakapan ini hal apa atau kesimpulannya bagaimana yang Bu Eni sudah dapatkan dalam percakapan ini Bu? Baik, untuk kesimpulan atau harapan saya setelah diadakannya percakapan ini, saya berharap untuk permasalahan yang saya hadapi, yaitu masih kurangnya keterampilan berbicara siswa, dengan adanya sharing atau berbagi permasalahan ini dengan Bapak, saya berharap akan bisa terpecahkan, gitu Pak.
Amin, amin, amin. Jadi tentang kurangnya atau nilai speaking dari siswa itu kurang, dan Bu Enisa tadi sudah bisa memberikan solusinya sendiri untuk permasalahan tersebut dengan rencana-rencana yang telah Bu Eni sampaikan tadi. Gitu, okay. Gimana nih Bu perasaannya setelah mendapatkan solusi tersebut? Nggih, untuk perasaan saya terus terang sini agak lega karena bisa bercerita, bisa berbagi atau bisa sharing nggih tentang permasalahan yang saya hadapi, dan juga bisa mengutarakan apa yang saya inginkan dan apa yang saya harapkan. Lega, Pak. Alhamdulillah, ya, semoga rencana-rencana Bu Eni nanti untuk minggu depan bisa terlaksana dengan baik, bisa sesuai dengan yang Ibu Eni harapkan, gitu, nggih. Harus, Pak. Kalau mungkin ada hal yang lain yang ingin Bu Eni sampaikan? Saya kira sudah cukup, Pak. Tadi semua sudah saya sampaikan. Bu Eni, sepertinya mungkin ini saja percakapan dari kita untuk diskusi tentang permasalahan Bu Eni. Lain waktu untuk minggu depan kita mungkin bisa cerita-cerita lagi hasil dari rencana Bu Eni tadi yang sudah dilaksanakan, gimana hasilnya. Semoga kami mendapatkan kabar baik dari Bu Eni. Itu Bu Eni. Terima kasih. Semoga ya, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.